Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wa akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, malam ini kita dengan episode konten baru, yaitu edukasi spiritual, yang dimana mengupas beberapa benda atau pusaka atau mustika ataupun berupa apapun yang kita tarik di beberapa episode ke belakang. Oke, perkenalkan, beliau adalah praktisi spiritual yang biasa kita panggil Bang Raka. Selamat malam Bang Raka. Selamat malam. Kalau bisa suaranya agak keras sedikit Bang Raka. Siap. Karena biar pemirsa ini mendengarkan lebih jelas gitu. Siap. Oke, kita membahas perihal macam-macam pusaka yang selama ini kita tarik di beberapa episode. Contohnya kayak di Kilo 6, nanti ada di Tanah Merah, ada juga di beberapa tempat-tempat seperti di tempat-tempat yang kita jadikan konten. Ini saya akan mengupas sedikit bersama Bang Raka di sini, karena sangat menarik sekali. Kadang-kadang kita narik, kita kan nggak tahu kan, ini pusakanya ini misalnya sejarah singkatnya seperti apa, faedahnya ya apa, fungsinya dan segala macamnya. Mungkin di sana juga ada teman-teman yang bertanya juga, ini seumpama aku punya sama seperti ini, ngelawatnya seperti apa, jadi gitu Bang. Untuk yang pertama kali, channel kita adalah Spiritual Squad, di mana kontennya ada konten outdoor, dan ini kebetulan adalah kontennya indoor. Sedikit mengupas Bang Raka, itu perihal penjelasan pusaka, ya kan? Kira-kira pusaka sendiri itu apa sih Bang? Pusaka itu adalah sesuatu benda yang diyakini mempunyai kekuatan magis atau power yang bersifat seperti gaib. Cuman yang disebut pusaka itu biasanya mempunyai media yang mempunyai kekuatan energi gaib. Seperti itu. Jadi pusaka macam-macam Bang ya? Macam-macam. Pusaka macam-macam bentuknya, beragam juga fungsi daripada kekuatannya, dan mempunyai bentuk-bentuk sesuai daripada daerah masing-masing. Oh gitu. Jadi setiap daerah, setiap bentuk, setiap fungsi itu, ya fungsi pasti beda kan ya. Beda. Kadang-kadang ada pusaka yang sama, tapi fungsinya beda. Beda. Kan? Ya. Langsung itu penjelasan pusakanya, dan macam-macam pusakanya itu biasanya yang banyak ditemui apa? Kalau di banyak orang awam kan pusaka itu bentuknya keris gitu kan, pedang gitu kan. Ada seperti berupa lain nggak pusaka itu? Pusaka itu macam-macam. Jadi mustika atau berbentuk seperti batu kita sebut atau kita panggil dengan bahasanya seperti pusaka. Keris pusaka, pedang juga bisa kita panggil pusaka. Jadi sebenarnya pusaka itu tidak mempunyai wujud pasti, melainkan panggilan untuk sesuatu benda yang mempunyai kekuatan magis. Kalau dilihat dari bentuk, fungsi dan segala macamnya, itu sebenarnya pusaka itu kalau menurut Bang Raka sendiri ya, pusaka itu apa sih? Pusaka itu sesuatu pegangan yang biasa digunakan untuk melawan kekuatan magic atau kekuatan gaib yang diyakini oleh seseorang yang mempunyai pusaka. Gitu. Jadi pusaka itu sebenarnya sesuatu benda yang mempunyai kekuatan magis. Langsung dari fungsi pusaka itu adalah sebagai pendamping misalnya ya. Iya, untuk bisa melawan kekuatan yang mungkin
tidak istilahnya tidak sejalan atau bertentangan dengan pemilik pusaka itu sendiri ya. Jadi gini, pusaka itu sebenarnya media-media tertentu. Kita contohkan seperti pedang, keris, mandau, atau badik. Itu sebenarnya hanya alat tempur saja. Cuman, kenapa kita kadang panggil atau sebut seperti mandau, keris, badik, atau pedang, kita bisa panggil itu pusaka karena dia mempunyai kekuatan magic atau kekuatan gaib. Nah, itu bisa kita panggil pusaka. Tapi apabila itu sifatnya kosongan, itu bukan pusaka. Jadi pusaka itu hanya benda-benda yang berisi. Seperti itu. Kalau dia kosongan, itu bukan pusaka, melainkan alat berperang atau alat bantu berperang. Nah, gitu. Alat tempur. Alat tempur ya. Alat tempur gitu. Tapi kalau alat itu mempunyai kekuatan gaib atau magic, nah itu kita bisa panggil bahasanya pusaka. Jadi pusaka itu sebenarnya barang-barang yang berisi. Oh gitu. Berisinya berupa ya kan biasanya berisi kodam atau berisi gaib. Ada dua macam. Jadi yang pertama, pusaka itu mempunyai kekuatan gaib berupa energi saja tanpa berkodam juga bisa. Oh gitu. Versi keduanya juga ada yang mempunyai kodam. Nah, gitu. Cuman kebanyakan pemegang pusaka itu lebih mencari pusaka yang mempunyai kodam, karena memang lebih kuat daripada hanya energi saja. Seperti itu. Oke, Bapak. Untuk di sini saya mau menanyakan perihal itu tadi yang kaidah pusaka, berarti kan sudah dijawab juga tadi kaidah pusaka itu apa? Berarti adalah sebagai pendamping, memperkuat misalnya. Misalnya kalau tim sepak bola itu dia ada back, ada gelandang tengah, ada gelandang penyerang, ada striker kan? Benar. Ada. Jadi istilahnya itu sebagai pelengkap lah. Pelengkap. Langsung juga saya tanyakan berikutnya, yaitu kalau dari yang dibawa ini, kebetulan bawa nih Mas. Bawa. Ini apa nih Mas? Kebetulan ini kita kemarin kan sempat menarik di kilo 6. Tepatnya lokasinya di SMP 11 masuk ke dalam. Yang kemarin channel kita yang pertama, kita dapat tidak dapat sih bahasanya, kita diberikan atau dititipkan oleh orang gaib berupa tombak Amaterasu. Bisa didekatkan? Boleh. Agak dekat nggak? Nah ini teman-teman tombak. Tombaknya ini mungkin kurang jelas, nanti akan saya slide ya. Ini tombak pusaka juga ini. Jadi itu yang kemarin dapat ya. Itu ya. Khasiat, fungsi atau untuk apa ya? Kalau untuk khasiat sendiri biasanya sih ya, biasanya tombak seperti ini tidak dijadikan untuk alat bertempur, melainkan dijadikan jimat saja. Karena melihat dari ukurannya, sekiranya tidak, kalau untuk bertempur tidak akan bisa, karena dari wujudnya pun kecil. Biasanya orang-orang dulu menggunakan yang seperti ini untuk dijadikan jimat saja, untuk kekebalan, untuk penjagaan, atau hajat-hajat yang lain. Oh jadi diisi gitu ya? Diisi. Sebenarnya medianya ini hanya beragam sih. Kadang ada besi, kadang ada batu, macam-macam. Nah kalau ini untuk barang yang saya pegang sekarang ini terbuat daripada besi. Biasanya yang seperti ini dikatakan jimat. Jadi istilahnya ini pegangan ya? Pegangan. Jimat itu pegangan. Berarti pegangannya yang membawa normal. Iya. Mungkin pemirsa bisa lihat ke video yang ada di YouTube Spiritual Squad, ya, prosesi penarikan tombak Amaterasu yang selama ini bisa ditayang, yang kita selama ini bisa dilihat di YouTube channel kita ya, di Spiritual Squad. Itu adalah video pertama kita, dan ini adalah mengawali, kita akan mengupas
apa itu tombak Amaterasu, fungsinya tadi sudah disebutkan. Juga istilahnya kalau pantangannya ini apa? Kalau untuk pantangannya itu beragam sih, tergantung daripada Umumnya. biasa umumnya ya. Kalau seperti ini saya contohkan untuk barang ini saja ya. Pantangan biasanya untuk barang seperti ini ya, yang terutama juga jangan salah-salah menaruh atau salah-salah membawa. Contohnya seperti kita bawa ke kamar mandi, itu tidak boleh. Kenapa saya bilang tidak boleh? Karena barang ini berisi atau berkodam. Contoh seperti ini, kita membawa seseorang teman ke sesuatu tempat rumah contohnya, tapi kita langsung ajak dia ke kamar mandi, otomatis teman kita tidak suka. Sama seperti kita memegang barang yang berisi, jadi harus naruh barang ini jangan sembarangan dibawa ke tempat-tempat yang kotor atau bagaimana. Jadi itu aja sih. Jadi pantangannya istilahnya itu adab lah. Ya kan, kalau ini kan intinya kalau yang di tombak Amaterasu ini adabnya ya. Adabnya. Kalau sedikit ini fungsinya sudah, pantangannya sudah, langsung cara merawatnya itu gimana, Bang? Simpel aja sih. Cuma biasanya kalau yang seperti ini dibuat spiritual tuh merawatnya dengan minyak javaron, minyak misi putih, misi hitam, tergantung daripada keyakinan cara perawatan daripada dia atau kemauan daripada kandang itu tersebut. Ada yang menggunakan juga pakai dupa, ada yang juga menggunakan dengan kembang. Jadi tergantung daripada keyakinannya dan kemauan daripada kodam itu sendiri. Kalau pada umumnya biasanya minyak gitu ya, misik ya. Biasanya pakai jeruk, itu jeruk fungsinya apa? Itu untuk membersihkan. Oh, membersihkan karatnya itu ya. Karatnya. Jadi jeruk, sitritnya itu ya. Jeruk, kelapa itu bukan untuk perawatan, tapi melainkan untuk perawatan fisik. Oh, fisik saja, bukan isi. Karena cuaca, suhu ruangan gitu ya. Karena itu kan keluar kayak karat gitu ya. Iya benar. Lembab. Jadi untuk merawat fisiknya supaya tidak karat. Gitu. Kalau sedikit bicara tentang tombak Amaterasu, ini bahasanya kayak bahasa Jepang ini, tombak Amaterasu. Ini kalau mengupas sejarah singkat sedikit aja, ini tuh berawal atau muncul di zaman yang seperti apa, atau sejarah waktu apa, atau di istilahnya di flashback ini mungkin di zaman Bahari atau Hindu atau Hindu Buddha gitu, di sejarahnya di waktu kapan ini? Jadi gini, saya juga kurang paham sih sebenarnya, cuma agak sedikit membaca daripada terbentuknya pusaka ini atau barang ini. Jadi tombak Amaterasu itu adalah pegangan atau jimat dari bubuhan kerajaan zaman Bahari atau zaman dulu kala. Nah, setahu saya jimat-jimat seperti ini kebanyakan digunakan oleh kerajaan-kerajaan Hindu atau Buddha. Karena khususnya di Indonesia ini sebelum ada kerajaan Muslim datang atau agama Muslim datang, mayoritas Hindu dan Buddha. Nah, seperti itu. Jadi kebanyakan di waktu dulu di zaman Bahari kebanyakan digunakan oleh di kerajaan Hindu ya. Hindu atau Buddha. Oke. Oke, untuk perawatannya juga bagi teman-teman pemilik pusaka tombak yang sekuran ini pada umumnya perawatnya seperti itu. Ya kan? Langsung biasanya ini fungsinya yang utama di sini ini apa nih tombak ini? Perlindungan, karisma atau apa? Khusus untuk barang ini sendiri atau tombak Amaterasu fungsinya adalah untuk penjagaan. Oh, penjagaan. Atau tameng. Tameng ya. Biasanya tameng si pembawa pemilik. Ya. Dan kebetulan pembawanya adalah rekan kita sendiri. Kemarin dapat hadiah nih ya. Kebetulan dedikasi memang. Jadi ada bangsa gaib yang mempunyai pandangan sendiri ke beliau atau rekan kita, akhirnya dikasihkanlah ke beliau melalui perantara daripada saya. Oke, sobat spiritual, itu sedikit kita mengupas awal ini sebagai pembukaan adalah tombak Amaterasu yang didapatkan di Kilo 6 Bukit Batuah,
Karangjoang, Balikpapan Utara ya. Kebetulan itu. Dan bisa dilihat keseruan kita untuk menarik, dan ini menjadi amanah bahkan diberi oleh si pemilik awal, makhluk gaib atau sosok astral di sana, memberikannya kepada salah satu rekan kita, dan sampai sekarang dijaga. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan wujud aslinya. Nanti saya tayangkan di slide gambar di video ini juga. Langsung ada beberapa teman-teman nanti kalau mau bertanya perihal teman-teman punya pusaka yang sejenis, itu tadi sudah diungkapkan bahwa jenisnya sama belum tentu fungsinya sama. Jenisnya sama belum tentu sama. Dan saya sangat bangga sekali dengan ternyata di Indonesia ini kaya akan pusaka dan beragam kebudayaan. Ada pesan-pesan tersendiri perihal orang yang membawa pusaka ini. Teman-teman sahabat spiritual yang membawa pusaka tombaan. Siap. Mungkin sedikit saja pesan dari saya. Siapapun pemegang pusaka seperti ini, jangan dijadikan ajang untuk pameran, jangan dijadikan ajang untuk menyombongkan sesuatu kemampuan. Jadi apabila kalian mempunyai barang seperti ini, ditempatkan di tempat yang paling terbaik. Bahasanya gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi untuk membela diri sendiri dari kejahatan di luar sana, untuk membela keluarga, untuk membela tanah air kita. Jadi digunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai barang itu kita salah gunakan. Itu aja. Oke, terima kasih Bang Raka. Ya. Ya, kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya bersama sahabat spiritual yang selalu setia menunggu tayangan kita di channel Spiritual Squad ini ya. Dan alhamdulillah disambut baik oleh beberapa subscriber kita. Saya harapkan sedikit penjelasan ini dan menjadikan kita edukasi spiritual yang benar-benar, dan semua kesimpulannya tadi bahwa pusaka itu adalah pendamping ya, pendamping, dan jaga pusaka dengan baik, ditempatkan dengan baik gitu kan. Istilahnya tetap kuasa utama itu adalah milik Allah SWT. Ini hanya sekedar pendamping, perantara aja, dan semuanya itu milik Allah SWT. Oke sobat spiritual, saya kira sedikit waktu tadi bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pusaka tadi adalah sebuah simbol kebudayaan yang patut kita jaga, patut kita banggakan, dan patut kita junjung tinggi. Cuman selayaknya nenek moyang kita dulu memperjuangkan istilahnya kehidupan kita di saat ini. Kayaknya juga kita bisa memperjuangkan ini untuk masa depan kita juga. Dan yang paling penting, jaga keimanan kita kepada Allah SWT sebagai kekuasaan tertinggi dan maha dahsyatnya Allah, dan tetaplah kita menjaga iman dan takwa kita, dan tetap kita selalu berselawat ke kasih Allah baginda Rasulullah SAW. Dan jangan lupa teman-teman saksikan terus di channel kita. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik lonceng. Wah, sampai ayamnya berkokok ini berarti kita disaksikan oleh malaikat ini. Amin. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa, saya ulangi lagi, semua dukungan dan support teman-teman sangat berarti untuk mendukung channel kita semakin berkembang. Jangan lupa, salam kopi, salam sobat spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spiritual Squad, yes.